taufik kepada kita, memudahkan kita dan bisa melaksanakan semua amal ibadah yang ada di bulan Ramadan. Kami mengatakan wa innahu la yasirun ala man yassarallah. Ibadah itu seberat apapun la yasirun akan mudah ala man yassarallah, kepada orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang bukan dilihat banyaknya amal ibadah, tapi tergantung taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Seberat apapun amal ibadah, kalau Allah memberikan taufik, maka insyaallah. Bapak yang pernah haji pada umumnya sudah lihat di sana panas, hotel jauh dari masjid, tapi tidak mudah ya langkah. Mudahkan kaki kita melangkah ke Masjidil Haram dalam keadaan jalan. Yang hotel jauh bahkan dilukis 5 waktu tidak tertinggal di Masjidil Haram. Begitu orang kalau Allah mudahkan, maka kita juga seperti itu. Mungkin di Ramadan ini merasa udaranya ekstrim atau bukanya sampai jam 18-19 sampai setengah 7, tapi Allah mudahkan. Kalau Allah memudahkan seberat apapun amal ibadah, kalau Allah memudahkan untuk kita, maka itu akan sangat mudah sekali. Baik, Masjid Azhar Aziz salah satunya masjid yang tetap lanjut taklim meskipun bulan Ramadan. Beberapa masjid itu berhenti tawakufan, sampai tawakufan menjelang Ramadan suntuk sementara, nanti dilanjut lagi setelah itu gitu. Tapi Azhar akan lanjut karena memang kajiannya subuh tidak mengganggu suasana puasa Ramadan. Kalau kalian taklim yang maghrib, biasanya kan nggak mungkin ada taklim maghrib, nggak ada datang Pak. Kalau taklim maghrib di bulan Ramadan, siapa yang mau datang? Kalau subuh memang semangat kita semuanya, terutama yang tidak diulangi setelah sholat subuh. Bagi yang ada asap lampu, pasti nggak berhenti dulu Pak. Kalau ada sahur, sholat subuh tidur, itu perut kayak dikocok-kocok, maka nggak berhenti tidur karena pasti dalam kita tidak. Kita alhamdulillah masih di kitab Al-Adhkar An-Nawawi, kita sudah tuntaskan kemarin doa zikir di dalam sholat sudah tuntas. Sekarang kita masuk zikir-zikir yang dibaca selesai sholat. Qala musannif rahimahullah babul adhkar ba'da sholat. Bab zikir-zikir yang dibaca setelah sholat. Ajma' ulama'u ala istihbab dzikri ba'da shalah wa ja'a fi ahadits katsirah sahihah fi anwa'ihi muta'addidah. Ulama ijma' yang Pak sepakat, tidak ada yang khilaf bahwa seusai sholat disunahkan berzikir. Jangan sehabis sholat langsung angkat kaki, dia boleh. Tapi sehabis sholat itu tetaplah di tempat berzikirlah. Sependek apapun zikir itu, jangan sehabis salam langsung. Mau berjamaah, mau sendirian, terserah. Yang penting kita sehabis sholat itu ajma' sepakat ulama untuk kita itu berzikir. Tidak ada ulama yang menyelisih itu. Dan zikir banyak sekali. Dikumpulkan dari hadis itu jumlahnya bisa ratusan bahkan ribuan. Tapi kita batalkan An-Nawawi, kata beliau, kami sebutkan zikir-zikir yang aham. Yang paling penting hadis-hadisnya yang paling sahih tentang apa saja yang Nabi baca selesai beliau sholat. Pertama, Ruwaina fi kitab Tirmidzi an Abi Umamah. Pertama dari kitab Tirmidzi dari Abi Umamah radhiyallahu anhu. Qila dikatakan di Rasulullah kepada Rasulullah, ayyud du'ai asma. Ya Rasulullah, doa apa yang paling didengar? Maksudnya didengar ini paling berpotensi diijabah. Paling berpotensi diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan itu ya Rasulullah? Maka Nabi menjawab, jawfal lailil akhir. Kata Nabi, sholat di tengah malam yang terakhir, sepertiga malam terakhir, kita jam 2 malam ke atas. Itu doa yang paling didengar, maksudnya yang paling diijabah. Karena pada saat itu sedikit orang yang beribadah. Pada saat itu kebanyakan orang tidur. Pada saat sepertiga malam terakhir itu sedikit yang minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah menawarkan. Dalam hadis jelas Allah turun ke langit ke dunia di sepertiga malam. Kemudian menawarkan, siapa yang ingin dosanya aku ampuni, siapa yang ingin doanya aku kabulkan. Satu-satunya yang jauh pada saat itu adalah yang berdoa dan berzikir. Yang kedua, wadu buras sholawatil maktubah, dan selesai sholat 5 waktu.
Jadi waktu yang berpotensi dikabulkan doa itu adalah selesai sholat tengah malam, seperti yang malam terakhir. Kemudian Nabi katakan selesai sholat 5 waktu. Maka dari itu sangat sayang apabila kita selesai sholat 5 waktu, kita tidak meminta, kita tidak berdoa, karena itu waktu yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ulama mengatakan yang diijabah itu adalah kalimat dubura. Dubura itu kalau di Imam Syafi'i mengartikannya selesai, akibah. Tapi ada ulama yang mengatakan dubura ini bukan akibah, tapi adalah di dalam sholat, sebelum salam. Nah tentunya ini bagi yang berpendapat yang seperti ini, mereka itu banyak doanya itu sebelum salam. Tapi ini bermasalah bagi kita yang tidak bisa berdoa dengan bahasa Arab, karena tidak boleh doa dalam bahasa Indonesia di dalam sholat. Mungkin bagi kita yang bisa baca doa pakai bahasa Arab, silahkan doa itu menjelang salam. Setelah fil alamin innaka hamidum majid, doa itu. Tapi harus menggunakan doa bahasa Arab. Nah ini masalah bagi kita yang tidak hafal. Tapi ada sebagian ulama mengatakan, dan itu di mazhab Imam Syafi'i, kalimat dubura ini bukan sebelum salam, tapi juga setelah salam. Maksudnya selesai sholat 5 waktu. Nah ini enaknya kalau kita doanya selesai sholat, kita bisa menggunakan bahasa apapun. Kalau selesai sholat bisa kita gunakan apapun. Tapi kalau di dalam sholat tidak boleh kecuali pakai bahasa Arab. Tapi Ustaz, saya tetap ingin berdoa, terutama di qobliyah subuh. Di qobliyah subuh di rakaat terakhir itu kan, di sujud terakhir itu kan, saya minta kepada Allah. Tapi saya tidak bisa mengungkapkannya dengan bahasa Arab. Kata ulama, bertasbih atau diam, mintakan pada Allah itu sebutkan di dalam hati, jangan diucapkan. Bagi yang tidak bisa doa dengan bahasa Arab, kalau bisa, ya alhamdulillah. Nabi itu sangat panjang doanya kalau dalam sujudnya. Tapi sekali lagi dalam sholat sunnahnya, Sayyidatuna Aisyah pernah tertidur di malam hari. Kemudian Nabi sedang sholat tahajud di kamar. Nabi itu tidak tahajud selalu di masjid. Kadang-kadang Nabi itu tahajudnya di kamarnya, di samping tilamnya, di dalam kamarnya. Aisyah tertidur, dilihat Nabi sedang sujud, tertidur lagi, terbangun masih sujud, tertidur lagi, bangun masih sujud. Itu doa, itu sedang doa. Karena kata Nabi, seorang itu dekat dengan Allah, aqrabu wa yakunu al-'abdu bainahu wa baina rabbihi wa huwa sajid. Orang yang dekat sama Allah itu ketika dia sedang sujud. Wa akthir doa, banyaklah doa dalam sujud. Tertidur lagi Aisyah, terbangun lagi, Nabi masih sujud. Hatta walantu annahu qad, sampai saya nyangka jangan-jangan Nabi udah meninggal ini. Kok lama sekali sujudnya. Begitu Aisyah mau nyentuh, Nabi bangkit dari sujudnya dalam keadaan berlinang air mata, dalam keadaan menangis. Itu di sholat witir Nabi. Itu luar biasa. Itu di rakaat ke-8 menuju ke rakaat ke-9. Itu saking Nabi lamanya berdiri di dalam sholat malamnya. Sekali lagi ini Nabi sendiri. Kita jangan, Pak. Kita jangan sholat lama-lama sujud kalau sholat fardu. Kita harus melihat kemampuan makmumnya. Makanya bagi yang ingin memperbanyak doa di sebelum salam, silahkan dilaksanakan di sholat sunnah, jangan saat menjadi imam. Karena jadi imam itu gunakan zikir yang seringkasnya saja. Karena kalau kepanjangan itu Nabi katakan nanti akan membuat fitnah. Fitnah ini bukan fitnah yang kita pahami. Fitnah ini maksudnya memberatkan. Namun memberatkan makmum, maka nanti akan rusak ibadahnya. Tapi kalau kita sholat sendiri, silahkan kita memperbanyak doa di dalam sholat kita. Baik, warwaina fi sahih Bukhari dan Muslim. Ini dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini Abbas dari Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Kuntu a'rifu inqidha'a salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi takbir. Kata Ibn Abbas, aku tahu bahwasanya Nabi itu selesai sholat dengan takbir. Kalau beliau lagi di luar, Nabi sedang sholat dengan sahabat, beliau masih kecil,
Dengan Allahu Akbar, Nabi sudah selesai sholat. Nah, berarti itu mengeraskan zikir setelah sholat dilakukan di masa Nabi SAW dengan hadis Bukhari Muslim ini dari Abdullah bin Abbas bahwa kata Abdullah bin Abbas, aku tahu Nabi dan sahabatnya selesai sholat dengan suara takbir, berarti dikeraskan oleh Nabi SAW. Di riwayat Ibnu Abbas juga beliau mengatakan anna raf'as sauti bidzikri, Nabi lebih jelas lagi bahwa mengangkat suara dengan zikir hina yang sholihun nas, itu orang selesai sholat fil maktubat minal maktubat, dari sholat 5 waktu, kana ala ahdi Rasulullah SAW, itu ada terjadi di masa Nabi SAW. Ini langsung dalil, langsung pernyataan yang jelas dari Abdullah bin Abbas bahwa mengeraskan zikir setelah sholat itu terjadi di masa Nabi SAW. Berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Cuma Imam Syafi'i berpendapat hadis ini hanya sifatnya temporer, sementara. Nabi mengeraskan zikir itu hanya untuk mengajari sahabatnya urutan zikir dari mulai astagfirullah, la ilaha illallah, Allah majina benar, Allah matasalam, tasbih, tapi setelah sahabat sudah ngerti, Nabi tidak mengeraskannya lagi. Tapi kata Imam Ibnu Hazm tidak ada dalil yang jelas mengatakan itu. Tidak ada yang jelas itu hanya untuk mengajari kita. Makanya terjadilah dua pendapat di antara ulama. Ada yang mengatakan kalau sekiranya makmum sudah tahu urutan zikir, maka imam setelah salam tidak usah lagi mengeraskan zikirnya. Itu pendapat di kitab Al-Umm mazhab Imam Syafi'i saja. Tapi ulama yang lain, termasuk Imam Ibnu Hazm, mengatakan tidak ada dalil pengkhususan melapaskan zikir itu silahkan. Mau makmum sudah tahu urutannya ataupun tidak. Nah, makanya terserah kita, tidak usah saling berselisih dalam masalah ini. Dan masjid-masjid yang imam yang mengeraskan zikir itu akan menciptakan generasi-generasi yang hafal zikir. Jadi masjid-masjid yang mengeraskan zikir, insya Allah makmumnya menjadi hafal urutannya. Tapi kalau masjid-masjid yang tidak mengeraskan zikir, kalau dia tidak mengajari dengan memberikan urutan, banyak generasi-generasi yang tidak hafal. Kalau tidak diajar. Di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi itu mazhabnya Hambali. Mereka termasuk yang berpendapat bahwa melafazkan zikir itu tidak disunahkan. Tapi mereka mengajari kepada generasi mudanya urutan lafaz zikir. Baik. Jadi sunnah pertama adalah dikeraskan zikir itu untuk supaya memberikan pelajaran kepada makmum tentang apa saja yang dibaca. Kalau Nabi tidak mengeraskan zikirnya, bagaimana sahabat bisa dengar? Bagaimana sahabat bisa tahu? Bagaimana sahabat bisa mengajarkan zikir itu kepada generasi yang setelahnya? Lalu apa aja Nabi baca? Dari hadis riwayat Muslim dari Thauban, beliau mengatakan, "Kana Rasulullah SAW idza sharafa min sholati istighfara salatan." Nabi kalau selesai dari sholatnya, Nabi istighfar 3 kali. Jadi istighfar itu bukan dengan dosa aja, Pak. Nabi ajar kita justru istighfar itu setelah sholat. Padahal kan kita baru beramal ibadah ya. Kok malah istighfar? Jadi istighfar itu bukan hanya dosa saja. Nabi selesai sholat istighfar. Nah, apa yang salah? Enggak. Kenapa? Karena waktu sehabis sholat itu waktu yang paling diijabah doa, diijabah zikir. Sebaik-baiknya doa dan zikir itu apa? Istighfar, minta ampun pada Allah. Itu yang paling mantap. Bahkan di bulan Ramadan ini kita ada malam Lailatul Qadar. Lalu ketika misalnya kita berpapasan dengan malam Lailatul Qadar itu, apa yang kita baca? Minta maaf. Aisyah nanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kalau saya tahu malam ini malam Lailatul Qadar, apa yang saya baca?" Kata Nabi, "Quli, ucapkan, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni." Allahumma ya Allah, innaka afuwun, sesungguhnya Engkau pemaaf, tuhibbul afwa, suka memaafkan, fa'fu anni,
ini, maafkan saya. Justru di finalnya Ramadan, di malam Lailatul Qadar, Nabi nyadarkan kepada istrinya Aisyah, doanya apa? Minta maaf sama Allah. Mungkin atas kekurangan puasa selama ini. Kita nanti di malam Lailatul Qadar kita memperbanyak membaca Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa. Nah ini Nabi selesai sholat, yang Nabi lakukan adalah istighfar. Apalagi kita istighfar. Mungkin banyak kesalahan kita dari sholat, dari kita sholat tidak khusyuk atau apa. Setelah istighfar, salasan 3 kali Nabi beristighfar. Wa qala, kemudian Nabi mengucapkan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Terus ditanya, kaifa istighfar? Bagaimana istighfar Nabi? Kau mengatakan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ada lagi yang lain, astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Baik, itu yang pertama yang diucapkan adalah istighfar. Nama Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta rabbana tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Itu hadis riwayat Muslim dari Tauban. Kemudian dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Mughirah bin Syu'bah, bahwasanya Nabi SAW kalau selesai kana idza faragha min shalah, kalau Nabi sudah selesai dari sholat dan ucap salam, beliau mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir wa la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Ada kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dari riwayat Muslim dari Zubair juga dikatakan Nabi setiap selesai salam dari sholat beliau mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir wa la haula wa la quwwata illa billah la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah lahu ni'matu wal fadl lahu wa lahu thana'ul hasan la ilaha illallah mukhlishina lahu din wa law karihal kafirun. Jadi itu enggak ada tempat yang baku. Makanya semua zikir-zikir dari Nabi itu diambil aja, kita gabungkan dari satu. Karena di hadis ini Nabi ucapkan ini, di hadis ini Nabi ucapkan ini, di hadis ini Nabi ucapkan ini. Sama ulama dirangkum dibikin adkar sholat atau adkar pada sholat, zikir-zikir setelah sholat. Baik, juga ada riwayat hadis berikutnya adalah bertasbih. Ini hadis yang panjang. Orang-orang du'afa, orang-orang miskin datang kepada Rasulullah. Dia katakan, ya Rasulullah, zahab ahlul busur bil ujur. Orang-orang kaya itu mengalahkan kami dengan pahala. Kami sholat, mereka sholat, kami bisa sholat. Mereka puasa, kami bisa puasa. Tapi ketika mereka umroh, ketika mereka haji, ketika mereka itu berikuti awali, ketika mereka berzakat dengan harta yang banyak, kami kalah, ya Rasulullah, karena kami tidak ada uang. Jadi orang-orang zaman Nabi itu bukan iri masalah keduniaan, tapi sedih masalah akhirat. Ya Rasulullah, orang kaya itu enak sekali. Kami tidak iri hartanya, kami iri amalnya. Mereka bisa umroh tiap tahun, mereka bisa haji tiap tahun, dan mereka bisa sedekah dan zakat yang banyak. Sementara kami tidak bisa, ya Rasulullah. Kata Nabi, awal dulu, ingin gak kalian aku beri suatu amal ibadah yang pahalanya menyamai itu? Apa itu, ya Rasulullah? Nabi katakan, tusabbihuna wa tuhamiduna wa tukabbiruna 12 sholawat. Kalian bertasbih 33 kali, bertakbir 33 kali, bertakbir 33 kali selesai sholat. Setiap selesai sholat. Nah, kita bertasbih, alhamdulillah, alhamdulillah. Kalau itu kalian lakukan, maka pahala kalian tidak akan tertinggal dengan orang-orang kaya itu. Nah, di sini ulama menganggap bahwa disunahkan bertasbih, bertahmid, bertakbir masing-masing 33 kali setiap selesai sholat. Akhirnya orang-orang fakir miskin itu senang dan mereka mengamalkan itu. Nah, orang-orang kayanya lihat, kalian mengamalkan apa ini? Kami mengamalkan dari Nabi zikir-zikir yang bisa menandingi pahala umroh dan haji. Apa itu? Bertasbih, bertahmid, bertakbir 33 kali setiap selesai sholat. Akhirnya orang kaya pun mengamalkan juga seperti itu. Terus datang lagi orang miskin dan orang fakir miskin itu, ya Rasulullah, orang kaya itu tamak sekali,
udah dia umroh haji, dia juga melakukan yang kau perintahkan tadi, bertasbih, bertakbir. Nabi tertawa, tapi kelihatan taringnya. Kata Nabi, enggak mungkin mereka Abu Lahab. Kata Nabi, dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Itu rezeki yang Allah berikan kepada yang kehendaki. Tidak mungkin Abu Lahab. Nah itu salah satu setelah Allah istighfar, Allahumma anta salam, la ilaha illallah wa la syarika lahu wa la syukur. Terus bertasbih, bertahmid dan bertakbir 33 kali. Baik, yang hadis berikutnya dari Ka'ab bin Ajrah sama juga, yaitu bertasbih 33 kali, bertakbir 3 kali, tapi bertakbirnya itu 34 kali. Nah, itu ada riwayat dari hadis Muslim. Jadi jumlah 100. Kalau di hadis yang tadi, di hadis dari Abu Hurairah, dari Abu Hurairah, tasbih 33, tahmid 33, takbir 33. Hadis riwayat Muslim. Tapi kalau dari sahabat satunya Ka'ab bin Ajrah, hadis riwayat Muslim juga, tasbihnya 33 kali, tahmidnya 33 kali, takbirnya 34 kali. Berarti semuanya adalah 100. Seperti itu. Kemudian dari hadis Muslim dari Abu Hurairah juga Nabi menyatakan, "Man sabbahallahu fi kulli salatin talata wa talatin." Barang siapa yang bertasbih subhanallah 33 kali setiap selesai salat. Wa hamidallah talata wa talatin, bertahmid 33 kali. Wa kabbarallah talata wa talatin, bertakbir 33 kali. Wa qala fi tamamnya, lalu pas yang ke-100 mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ghufira khatayahu wa in kanat mithla zabdil bahr. Diampuni dosanya meskipun sebanyak buih di lautan. Jadi ada 3 riwayat. Riwayatnya sama-sama di riwayat Muslim. Riwayatnya sama-sama di riwayat Muslim, tapi beda-beda. Pertama kalau dari Abu Hurairah, Nabi bertasbih 33 kali. Ini selesai sholat Nabi bertasbih 33 kali, bertahmid 33 kali, bertakbir 33 kali. Dah. Yang satu lagi dari Ka'ab bin Ajrah, Nabi bertasbih 33 kali, bertahmid 33 kali, bertakbirnya 34. Nah, dari Abi Hurairah ada lagi riwayatnya. Nabi bertasbih 33 kali, bertahmid 33 kali, bertakbir 33 kali, lalu yang ke-100-nya mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa alhamdulillahi wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini yang dipakai rata-rata oleh para ulama kita. Jadi tasbih ke-33, takbir 33, takbir 33, lalu yang ke-100 kita bilang la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa alhamdulillahi wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baik, ada lagi dari salat bin Abi Waqqas. Nabi setiap selesai dari salat beliau mengucapkan, Allahumma inni a'udzubika minal jubni wa a'udzubika an uradda ila ardhil umur wa a'udzubika min fitnatid dunya wa a'udzubika min adzabil qabr. Dari riwayat ini jarang kita baca seperti itu. Kebanyakan yang tadi diizinkan, yang tadi sudah kita sebutkan. Baik. Kemudian beberapa hari juga meriwayatkan dari Abu dan Tirmidzi, Abdullah bin Umar, dia mengatakan, khoslatani aw khalatani la yuhafid alaihim abdul muslim illa dakhala al-jannah wa yasir wa man ya'muru bihi qalil yusabbihu Allah ta'ala wa kullu salat ashra wa yahmadu ashra wa yakbir ashra wa dzalika khumsun wa mi'ah bil lisan. Ini lebih kaget lagi, tapi jelas hadisnya lebih sahih yang atas. Kalau hadis Muslim jelas tasbihnya 33, tahmid 33, takbir 33, riwayat 34. Tapi enggak, ini kalau dalam hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi dan Nasa'i, Nabi hanya nyuruh 10. Kata Nabi bertasbih selesai salat 10 kali, bertahmid 10 kali, bertakbir 10 kali. Dan itu kata Nabi adalah khomsul wa mi'ah bilisan. Itu adalah 150. Ya, 150 kalau dengan lidah. Kata Nabi SAW. Kemudian wayukabir arba'an wa salatin tidak akhada menjawab ini lagi tidur zikir setelah dia kalau tidak melaksanakan tidur. Baik. Warwaina an Abdullah radhiyallahu anhu qala wa danatu bi Rasulullah bi kulli maktubatin wa tu'in illa sami'tu yaqul Allahumma ighfir li dhunubi wa khataaya kullaha Allahumma ishni wajburni wahdini bi shalih amal wa akhir inna la yahdi bi shalih wa la yasrifu sayyi'at illa anta. Ini tadi juga jadi zikir yang jarang, tapi kita baca yang atas tadi.
Ini jarang-jarang yang Nabi ucapkan. Dan juga dari Abi Sa'id Al-Khudri, Nabi mengucapkan selesai sholat, Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ini yang diriwayatkan oleh Abi Sa'id Al-Khudri. Nah, ini bisa kita letakkan saat kita berdoa. Pertama istighfar dulu, zikir, muji Allah, baru kita tutup dengan doa. Ada lagi Nabi dalam hadis riwayat Abu Bakar, Nabi kalau selesai sholat mengucapkan Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri wa adzabil qabri. Nah, juga seperti itu yang disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, nah ini hadisnya dhaif tapi tidak sampai palsu. Kita ingin jelaskan bahwa menggunakan hadis dhaif itu boleh selama itu bukan untuk akidah tapi untuk motivasi amal ibadah. Ada seorang selesai sholat kemudian dia langsung pergi. Habis salam dia langsung pergi. Karena Nabi itu orang terburu-buru itu orang terburu-buru. Kenapa? Karena dia doa cepat sekali. Dia doa itu nggak pakai hamdalah, nggak pakai sholawat, Nabi ajilah hadzal rajul. Laki-laki itu terlalu cepat Terus Nabi katakan apa? Idza shalla ahadukum, kalau kalian ingin sholat, maksudnya berdoa. Nah, ini Imam Nawawi letakkan hadis di sini. Jadi setelah istighfar, Allahumma anta salah asyhadu an la ilaha illallah, kemudian syahadat, la ilaha illallah, Allahumma anta salam, kemudian bertasbih dan bertakbir, baru kita minta doa. Nah, di antara adab doa itu adalah Nabi katakan, idza shalla ahadukum falyabda bi tahmidillah ta'ala. Kalau kalian hendak doa, kata Nabi, mulailah dulu dengan hamdalah. Ya boleh kita hamdalah panjang, Allah alhamdulillah hamdan syakirin hamdana alhamdulillah rabbil alamin yukafi majidah ya rabbana alhamdu kama yurdi jalal wa yasbi wa ta'ala boleh, atau musikanya alhamdulillah alamin boleh. Alhamdulillah alamin Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Kalau mau pendek silakan. Atau kita tambah subhanaka wa husnaka alaika anta kama asnaita ala nafsik alhamdulillah alhamdulillah qadid alhamdulillah dan berbanyak. Tapi kalau kita mau singkat yang minimal alhamdulillah alamin Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Itu kata Nabi, idza shalla ahadukum falyabda mulailah bi tahmidillah, dan memuji Allah, wasana alaihi, memuji Allah, semua yusholli alaihi wasallam, kemudian berselawat. Setelah kita hamdalah, kita baru sholawat. Kemudian summa yad'u bima syaa, kemudian mintalah kepada Allah apa yang Dia kehendaki, apapun yang Dia kehendaki minta. Jangan sampai kita doa tidak diawali oleh hamdalah, tidak diawali dengan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya banyak zikir lagi yang tidak disebut oleh Imam Nawawi tapi disebut di hadis-hadis yang lain. Pertama adalah membaca ayat kursi selesai sholat. Itu salah satu juga yang disunahkan. Membaca kita ayat kursi. Kemudian juga di beberapa hadis lagi Nabi banyak membaca doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dari Ummu Salamah juga Nabi selesai sholat banyak membaca Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ta'atika. Baik, nanti di beberapa hadis akan dijelaskan. Kemudian ada zikir khusus yaitu setelah sholat subuh. Nah, ini setelah subuh selesai. Ini zikir khusus. Dari Anas bin Malik kita hadis Tirmidzi Rasulullah bersabda, "Man shallal fajr, barang siapa sholat subuh fi jama'atin berjamaah, ya salatnya berjamaah. Summa qa'ada, kemudian dia duduk, yazkurullah ta'ala, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, hatta sampai taslu asyamsu, sampai terbit matahari, sampai syuruk. Summa shalla rak'atain, kemudian dia salat 2 rakaat, kanat ka'ajri hajjatin wa umratin, tamatin. Maka pahalanya seperti pahala haji dan umrah yang sempurna. Sholat subuh berjamaah, kemudian habis sholat langsung pulang, duduk tetap berzikir sampai terbit matahari.
sampai syuruk ya, bukan pas syuruknya. Kalau pas syuruk itu haram sholat, yang boleh dia naik sedikit dulu. Ini minimal sepenggalahan. Kalau kata orang dulu itu sepenggalahan, galah itu galah kita berjam 2. Kalau kaki kita dulu naik, tunggu dulu. Kalau matahari pas terbit, jangan dulu. Tunggu dia naik sepenggalahan, syuruk. Sepenggalahan itu satu lebih pada rumah. Nabi katakan kontrol rumah itu tombak, satu tombak. Orang ahli falak itu Pak, astronomi itu hitungnya itu 4 derajat. Karena pas dari 4 jari. Jadi kalau kita di laut itu 4 jari. 4 derajat itu kalau dalam ilmu falak sekitar 16 menit. Karena 1 derajat itu 4 menit. Matahari naik ke atas 1 derajat itu 4 menit. Jadi kalau 4 derajat berarti 4 kali 4, 16 menit. Nah makanya itu setelah terbit matahari naik di sekitar 16 sampai 20 menit kita sholat sunnah isyraq. Ulama beda pendapat, isyraq sama duha apakah sama? Ada yang katanya isyraq itu adalah awal waktu duha. Tapi ada yang mengatakan tidak, isyraq atau isyraq, duha iya duha. Tapi yang paling banyak dari Imam Syafi'i, isyraq itu adalah awal sholat duha. Walaupun sisanya lebih baik kita lakukan di jam 9. Tapi isyraqnya juga kita lakukan tidak ada masalah. Kalau kita menganggap isyraq dan duha itu satu-satu adalah sama-sama sholat sama, berarti kita ketika isyraq cukup 2 rakaat saja. Nanti sisanya 6 rakaat kita lakukan di jam 9. Karena ulama di Madhab Imam Syafi'i sepakat bahwa waktu sholat duha yang paling afdal itu adalah rubu' nahar. Rubu' nahar itu adalah 1/4 siang. Kalau kita lihat kapan 1/4 siang itu? Jam 9. Tapi kalau yang ingin ikut hadis Nabi tadi, silakan sholat isyraq tapi cukup 2 rakaat saja. Kan duha itu kan sebetulnya duha itu minimal 2. Maksimalnya berapa? Maksimalnya 12. Cuma kata ulama, walaupun maksimalnya 12, tapi jarang Nabi nggak pernah melakukan sampai 12. Nggak pernah. Cuma Nabi pernah ada hadis bilang 12, tapi Nabi sendiri nggak pernah melaksanakan. Yang Nabi lakukan adalah 48. Jadi ulama mengatakan maksimal yang utama itu 8. Meskipun ada hadis 12, tapi kan itu Nabi nggak lakukan dan jarang, maka lebih baik adalah 8. Bagi kita yang ingin duhanya itu 8, bisa kita sholat isyraqnya 2 rakaat, nanti sisanya kita lakukan di jam 9. Karena memang yang terbaik itu rubu' nahar. Ulama itu nggak punya jam Pak, tapi dia bagi waktu itu cakep-cakep. Kalau kita lihat jam 5 sholat subuh, nanti jam 6 lewat, jam 6 atau lewat, terus kita sejam setengah, sejam 40 menit. 40 menit sekitar 1 jam 40 menit. Nah itu kita isyraq. Nanti jam 9 kan harus jam 9. Jam 6, jam 9, 1/4 kita duha. 1/4 lagi kita zuhur. 1/4 lagi kita asar. 1/4 lagi kita maghrib. Itu cakep. Ulama cakep untuk membagi sholat itu. Jam 5, jam 6 subuh isyraq. Jam 9-nya kan 1/4 berarti jam 9-nya itu duha. Terus 1/4 lagi masuk ke zuhur. 1/4 lagi masuk ke asar. 1/4 lagi masuk ke maghrib dan isya. Cakep. Tapi bagi kita yang memang bisa, bagi yang tidak bisa silakan sholat duha di awal waktu. Yang jelas duha itu waktunya sampai sebelum sholat subuh. Nah, ini kalau kita sholat subuh berjamaah, ya terus tetap di tempat mengingat Allah sampai terbit matahari, terus naik ke perjalanan kita sholat isyraq, pahalanya seperti haji, umrah yang sempurna. 3 kali dari bilang sempurna. Belum tentu orang yang haji dan umrah bisa sempurna ibadah. Belum tentu. Tapi orang yang seperti itu, insyaallah. Makanya kata-kata jamaah haji kalau selesai jam umrah jamaah haji, kalau selesai sholat subuh tetap tempat mereka sampai nanti terbit, sampai nanti syuruk baru mereka sholat. Wah itu luar biasa itu. Saya sangat disayangkan. Nah memang waktu yang diijabah itu waktu emas kita. Di 24 jam itu waktu emas kita itu ada 3. Yang pertama tadi hadis yang pertama disebutkan yaitu
di sepertiga malam terakhir. Itu waktu emas. Tapi kata ulama, yang membuat saya betah di dunia ini adalah karena adanya malam. Kalau tidak ada malam, rasanya nggak ingin lama-lama di dunia ini. Jadi malam itu memang tempat ulama itu berbanja, mendekatkan diri kepada Allah SWT. Malam itu. Maka paling saya katakan, kalau tidak ada malam, aku nggak ingin lama-lama di dunia ini. Waktu emas pertama itu adalah malam, yaitu sepertiga malam terakhir. Yang kedua, sekarang kita berada di waktu emas, yaitu habis sholat subuh sampai nanti syuruk. Ini juga berat, kecuali yang Allah mudahkan. Nah, ada yang ketiga, insya Allah mudah Pak. Yang ketiga ini insya Allah mudah. Kalau sepertiga malam terakhir mungkin berat. Kalau sekarang ini mungkin di luar Ramadan berat. Kalau Ramadan terpaksa bangun sahur. Kalau mungkin berat ini ada waktu lagi. Insya Allah yang mudah, yaitu antara maghrib dan isya. Sebutnya mabainal isya'ain, di antara maghrib dan isya. Sebentar, nggak sampai 1 jam belum. 1 jam berapa? Kalau kita katakan 1 jam. Nah, itu juga waktu emas. Makanya kalau kita memang susah menghidupkan seperti malam terakhir, susah menghidupkan habis sholat subuh sampai syuruk, hidupkanlah antara maghrib dan isya. Nah, kita banyak berzikir di situ, banyak baca Al-Quran, dan insya Allah pasti isya itu tidak telat. Orang yang habis sholat maghrib, ibu-ibu tidak melepas kerudungnya, tidak melepas mukananya, bapak-bapak yang tetap di masjid tidak pulang dulu ke rumah, insya Allah isyanya pasti tepat waktu dan berjamaah. Nah, itu 3 waktu emas yang memang harus kita maksimalkan. Baik, nah ini ada terakhir khusus zikir sehabis sholat subuh dan maghrib, bukan di sholat yang lain. Nah, ini khusus. Dari Abi Dzar Al-Ghifari, hadis riwayat Tirmidzi, Nabi SAW mengatakan, "Man qala fi duburi sholati subhi wa wazan rijlain qabla an yatakalam la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahu mulku wa lahu yuhyi wa huwa ala kulli syai'in qadir asyra marrat kutiba lahu asyru hasanat wa muhyi anhu asyru sayyi'at wa rufi'a lahu asyru darajat wa kana yawmu dzalika fi hajjin min kulli makruh wa hulisan min asy-syaitan wa lam yakbar bi dzanbin am yusrifu bi dzalika al-yawm min asy-syirk billahi ta'ala." Ini khusus kata Nabi, barang siapa yang selesai sholat subuh, khusus Nabi sebutkan sholat subuh, sebelum dia melipat kakinya, sebelum dia bersila duduknya, dan sebelum dia berbicara, dia mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali. Dituliskan baginya 10 kebaikan, diampuni baginya 10 kesalahan, dan diangkat baginya 10 derajat, dan pada hari itu dia dijaga dari segala yang tidak baik dan dijaga dari syaitan, dan tidak ada dosa yang bisa mengenainya kecuali dosa syirik. Nah, ini khusus, yaitu sholat subuh sebelum dia melipat kakinya, sebelum dia berbicara, bacalah la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahu yuhyi wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali. Kemudian berikutnya dari Abi Dawud, ini khusus maghrib, ini khususnya maghrib, bahwa dia mengatakan bahwa Nabi SAW mengatakan idza faragta min sholatil maghrib, kalau kau selesai sholat maghrib, faqul, ucapkan Allahumma ajirni minan sab'a marrat. Ini khusus, ini tidak ada di sholat yang lain. Ini zikir yang khusus Nabi ajarkan selesai sholat maghrib. Apa itu? Allahumma ajirni minan nar 7 kali. Allahumma ajirni minan nar, 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 Allahumma ajirni minan nar. Kata Nabi, fa innaka idza qulta dzalika thumma mutta min lailatika kutiba laka jiwatuha. Sesungguhnya kalau kau mengatakan itu, lalu kau meninggal pada malam itu, kau dituliskan selamat dari api neraka. Wa idza sholaita subha, kalau kau subuh, faqul kadzalik, ucapkan itu. Nah, berarti Allahumma ajirni minan nar 7 kali ini khusus hanya di sholat maghrib dan juga di sholat subuh yang Nabi Muhammad SAW katakan. Baik.
Warwaina fi Musnad Imam Ahmad, Musnad Ibnu Majah, wa kitab Ibnu an Ummi Salamah, ini dari Ummi Salamah. Nabi kalau selesai sholat subuh beliau mengucapkan, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala wa rizqan thayyiban. Ini sering kita baca malah sholat witir. Nah, ini juga kata Ummu Salamah yang sering Nabi baca ketika beliau selesai sholat subuh. Dari Suhaib ini mengatakan Nabi SAW menggerakkan bibirnya selesai sholat sehingga kami bisa mendengar. Tadi itu kami tidak suka. Kami tanya, ya Rasulullah, apa yang kau baca? Kami tidak dengar. Nabi keraskan, Allahumma bika uhawilu wa bika usrawilu wa bika uwakilu. Itu Nabi yang Nabi ucapkan. Jadi ada zikir Nabi keraskan, tapi ada zikirnya Nabi baca sendiri. Nah, ini menunjukkan bahwa berzikir sehabis sholat merupakan waktu dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini ada yang mau kita diskusikan, Pak? Silakan. Berikutnya pasal zikir di waktu pagi dan sore di luar sholat. Tadi yang disebutkan semuanya adalah di luar setelah sholat. Tadi yang disebutkan yang langsung dibaca selesai sholat. Berikutnya adalah zikir yang tidak berkaitan dengan sholat di waktu pagi dan di waktu sore. Tidak ada yang kita diskusikan bebas Pak tentang ini atau masalah yang lain. Baik, silakan. Boleh masalah yang kita bahas atau di luar masalah yang kita bahas tentang puasa. Ya. Ya, masalah kunut yang disepakati oleh para ulama. Kita bicara dulu sejarahnya. Sejarahnya Nabi itu kan melaknat orang-orang musyrik Quraisy, orang-orang kafir yang membunuh, memerangi kaum muslimin. Terus Nabi laknat suku Dzikwan Rikwan. Nabi berkunut untuk melaknati orang-orang itu, bukan hanya sholat, bukan hanya kunut di subuh. Nabi kunutnya di 5 waktu sholat. Tapi Nabi marahnya, Nabi laknat itu subuh itu. Turunlah perintah Allah di surat Al-Baqarah, dan Allah menegur Rasulullah. Maksudnya jangan melaknat. Masalah mereka itu urusan saya. Kata Huwairah, begitu turun ayat itu, summa tarakahu, lalu Nabi itu meninggalkannya. Yang tinggalkan itu apa? Laknatnya, bukan kunutnya. Kunutnya tetap, tapi laknatnya ditinggal. Makanya kata Anas dalam hadis riwayat Muslim Abu Dawud, banyak Dawud, Tirmidzi, Sunan, Baihaqi, bahwasanya yang Nabi tinggalkan itu bukan kunutnya, tapi yang Nabi tinggalkan itu adalah laknatnya dan kunut selain subuh. Adapun kunut di sholat subuh, Nabi terus melaksanakannya hatta faraqa dunia, sampai Nabi meninggal dunia. Tetap Nabi membaca kunut. Hadisnya sahih, cuma ada perbedaan pendapat di seorang perawi, namun namanya Abu Ja'far Ar-Razi. Sebagian ulama menganggap itu thiqah, terpercaya, dan sebagian menganggap dia adalah dhaif, lemah. Tapi kalau dalam mazhab Imam Syafi'i, Abu Ja'far Ar-Razi dalam hadis kunut ini dianggap adalah perawi yang sahih. Ada seorang peneliti dari Yordania mengungkapkan bahwa Abu Ja'far Ar-Razi ini pernah menjadi di awal-awal hidupnya dia orang yang sangat kuat hafalannya. Ketika dia menjadi qadhi, kemudian setelah dia pensiun, hafalannya mulai lemah. Nah,
hafalannya yang diambil oleh murid-muridnya ketika dia sudah pensiun itu tidak bisa dipakai. Tapi hafalan yang diambil oleh orang-orang ketika dia masih sehat itu dipakai. Hadis kunut itu Abu Ja'far meriwayatkannya dia dalam keadaan belum pikun. Berarti itu hadisnya kuat. Nah, tapi kita menghormati bagi mereka yang tidak menganggap kunut itu sunnah karena berpatok kepada Abu Ja'far Ar-Razi tadi. Nah makanya gara-gara ini Pak, perbedaan antara kunut ini bukan hanya NU dan Muhammadiyah, bukan. Itu sejak terjadi zaman sahabat. Antara sahabat yang di Kufah, di Irak, sama sahabat yang di Madinah itu sudah beda. Di Kufah itu Sayyidina Abdul bin Mas'ud dan murid-muridnya, di Abu Hanifah murid-murid tidak berkunut, di Madinah itu berkunut. Jangan lihat Madinah sekarang Pak, kalau Madinah sekarang itu yang menguasai Salafi, ya itu lain, itu paham yang baru muncul ketika Utsmaniyah Turki sudah tidak lagi memegang Arab Saudi, didirikan negara Arab Saudi, mereka mazhabnya adalah Salafi atau yang disebut orang bilang Wahabi. Jangan samakan, enggak. Ini saya bicara Madinah di zaman tabi'in. Nah, akhirnya di sahabat yang di Kufah tidak kunut, yang di Madinah itu kunut. Saat itu terjadilah 3 pendapat para ulama itu. Ada yang tetap menyunahkan kunut, itu mazhab Imam Syafi'i. Itu mazhab Imam Syafi'i. Siapapun yang menganggap kunut subuh itu bid'ah, berarti dia telah menuduh Imam Syafi'i melakukan bid'ah. Jadi Imam Syafi'i ulama yang dimuliakan. Bahkan ulama Salafi pun memuliakan Imam Syafi'i. Saya tahu kitab Al-Umdi dikaji. Para Salafi itu kalau mau Imam Syafi'i rahimahullah, tapi menuduh kunut subuh itu bid'ah, bahaya itu. Kalau mengatakan kunut subuh tidak sunat, ya monggo. Orang Muhammadiyah juga dari dulu tidak kunut. Sahabat Nabi yang juga tidak kunut. Tapi bilang bid'ah, ya tidak boleh. Nah, ada 3 pendapat. Yang paling baik itu Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Zadul Ma'ad menyebutkan ada 3 pendapat. Pendapat yang pertama adalah kunut subuh sunat, terus itu mazhab Imam Syafi'i. Itu kita silahkan. Yang kedua adalah kunut subuh tidak sunnah lagi. Ya sudah, tidak sunnah lagi bagaimana? Ya sudah, nggak usah dibaca. Silakan. Yang ketiga, nah ini pendapatnya, berarti Nabi kadang-kadang kunut, kadang-kadang tidak. Gitu. Jadi ada memang beberapa ulama kadang-kadang kunut, kadang-kadang tidak. Nah, ulama di Arab Saudi itu ngambil apa Pak? Ulama di Arab Saudi, setahu saya 4 tahun di sana, mereka tidak menganggap kunut bid'ah, tapi mereka menganggap kunut itu tidak harus sering. Maka itu kalau kita umroh 1 bulan pun di bulan Ramadan, kadang-kadang subuh itu ada imamnya yang kunut. Pasti ada mereka kunut dalam satu itu pasti ada kunut. Masuk Imam Masjid Haram, Syekh Abdurrahman Al-Hudayfi, ketika beliau diundang ke Istiqlal, beliau saya 4 tahun Pak di Madinah, nggak pernah Syekh Abdurrahman Al-Hudayfi itu kunut, nggak pernah. Sekali-sekali aja. Tapi begitu dia jadi imam di Istiqlal, dia menghormati, dia tahu di belakang saya ini orang Indonesia, mazhabnya mazhab Syafi'i, kunut Pak beliau. Kunut ya Allah dari mana seperti itu. Kalau memang kunut itu bid'ah berarti dosa. Nah, ini yang saya kritisi itu adalah yang mengatakan itu adalah bid'ah. Itu nggak beres. Mereka bersandar pada hadis riwayat Tirmidzi dari Abu Malik Al-Asy'ari. Ketika anaknya tanya, apakah Nabi Umar berkunut dalam sholat subuh? Dia mengatakan, oh enggak anakku, itu perbuatan yang baru. Itu menurut beliau Abu Malik Al-Asy'ari. Karena beliau tinggal di Irak. Karena saya katakan tadi, dari dulu orang di Irak ini tidak kunut di masa tabi'in, bacaan di masa tabi'in. Dan kalimat wahdah itu bukan artinya tidak baru, itu baru, tidak pernah. Tapi tidak ada larangan. Nah, tapi di Madinah tetap menguatkan hadisnya dari Anas bin Malik tadi, bahwa Nabi terus kunut sampai meninggal dunia. Makanya sebetulnya masalah kunut ini tidak usah diributkan. Di kalangan ulama Salafi sendiri, ya beberapa ustadznya bahkan memarahi jamaahnya. Bapak lihat ada rekamannya. Tanya aja sama mereka yang Salafi itu. Ada beberapa ustadz Salafi marahi jamaahnya. Kalian kalau sholat di masjid yang kunut, gitu Pak. Kalau memang nggak kunut, silakan gitu. Kenapa? Supaya ada keserasian gitu. Itu bukan perkataan baru, itu perkataan Imam Ibnu Qayyim, muridnya Imam Ibnu Taimiyah.
dalam kitab Zadul Ma'ad. Dia mengatakan, in qanata fahasa, wa in taraka fahasa. Kalau dia enggak kunut, silakan. Kalau mau kunut, silakan. Tapi ada pendapat, idza qanata al-imam qanat. Kalau imam kunut, berkunut. Kalau imam tidak kunut, ya tidak usah kunut. Saya kita semua yang menerima Syafi'i, kalau kita sholat subuh di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, imamnya tidak kunut, kita enggak kunut, Pak. Jadi ikutin imam ya, imam enggak kunut, ya sudah. Harusnya supaya ada keselesaian seperti itu. Baik Pak. Mungkin ada yang lain? Kalau doa ya Pak. Doa ya. Baik, zikir dan doa apakah bersama tidak Pak? Kalau kita merasa kita bisa sendiri dan kita tidak mengikuti imam, tidak ada masalah. Itu dibolehkan saja. Apalagi kalau kita punya hajat sendiri, kita mau baca sendiri, tidak mengikuti imam, ya tidak ada masalah. Tidak ada kewajiban. Kewajiban kita mengikuti imam sampai kita selesai sholat. Termasuk ketika imam berdoa, kita juga tidak wajib harus mengaminkan atau apa, kita mau sendiri juga tidak ada masalah. Karena kalau sudah berada di luar sholat, itu sudah masing-masing. Dan kita sudah doa sama imam kan di dalam sholat. Ketika imam baca Fatihah, Siratal ladzina an'amta alaihim kita sama bilang amin. Jadi kalau misalnya kita mengaminkan, tidak apa-apa. Tapi kalau kita mau sendiri, tidak ada masalah Pak. Itu bukan hal yang diwajibkan. Baik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertanya tentang sholat jamaah. Sebentar lagi kan musim mudik, dan kemungkinan kalau misalkan lebarannya Sabtu, itu kan kita mungkin mudik ada yang Jumat segala macam. Nah, saya pernah ikut taklim di salah satu masjid di daerah Jawa Timur sana. Itu kalau misalkan kita berangkat mudik itu setelah sholat subuh, itu kita diwajibkan untuk ikut sholat Jumat, wajib. Nggak bisa untuk duhurnya sama asarnya apa itu dijamak atau pasar, nggak bisa. Tapi kalau kita berangkat mudiknya itu sebelum sholat subuh, itu kita boleh tidak sholat Jumat, nggak wajib, tapi bisa jamak sholat duhur maupun yang lainnya. Apakah itu benar atau mohon pencerahannya? Baik, sekali lagi saya menggunakan mazhab Imam Syafi'i. Dalam mazhab Imam Syafi'i diharamkan musafir pada pagi hari Jumat kalau dia yakin tidak bisa sholat Jumat di tengah jalan. Itu berada di mazhab Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu bagi yang merasa tidak bakal dapat Jumatan, diharamkan dia musafir pada subuh. Tapi kalau dia yakin dapat sholat Jumat, maka tidak diharamkan. Maka musafir yang paling afdal di mazhab Imam Syafi'i itu adalah malam hari dan malam Jumat. Karena ada hadis kata Nabi, bermusafirlah di malam hari. Karena lebih durjah. Tapi musafir di malam hari itu bisa melipat bumi. Ya wajar Pak. Awan Nabi kan pada pasir Pak. Yang itu pada pasir. Kalau berangkat pagi-pagi 6 jam udah panas gitu ya. Jadi kalau berangkat dari malam kan lebih enak. Jadi yang haram itu satu hari Jumat. Yang kedua habis subuh. Yang ketiga, kalau dia yakin tidak bisa mendapatkan Jumat di tengah jalan. Tapi kalau dia yakin bisa mendapatkan Jumat di tengah jalan, boleh. Nah, kemudian bisakah setelah sholat Jumat dia menyambung sama asar, habis sholat Jumat, lalu dia ke belakang, lalu dia menjawab dengan asar? Pertama, tidak pernah terjadi di zaman Nabi SAW. Nabi itu sholat Jumat dalam perjalanan, tidak benar. Nabi sholat Jumat ya pasti dalam keadaan perjalanan, tidak pernah. Dan tidak ada suatu hadis yang meriwayatkan Nabi menjamak antara Jumat dan Asar. Gitu. Tapi ulama Imam Syafi'i menganggap Jumat ini kan pengganti zuhur. Maka semua hukum yang ada di zuhur itu ada di Jumat.
semua hukum yang ada di zuhur itu ada di Jumat. Sehingga di Masjid Imam Syafi'i boleh kita bisa dari sini mudik sampai di Semarang, misalnya kita berhenti di rest area, kita sholat Jumat di sana, habis sholat Jumat kita langsung ke belakang, kita langsung sholat asar di jamaah dari kawasan 2 rakaat, tidak masalah Pak dalam Masjid Imam Syafi'i. Tapi memang ada ulama yang mempermasalahkannya karena memang ini tidak pernah terjadi, tidak pernah terjadi di masa Nabi SAW. Tapi yang boleh, Jumatnya hukumnya hukum zuhur, maka boleh. Nah kita bagaimana setelah kita mau menyikapinya, boleh bagaimana? Kalau mungkin kita bisa sempat, kira-kira kita bisa Jumatan, terus kita bisa bergerak lagi, nanti waktu asar kita bisa berhenti lagi, kita asar, ya boleh. Tapi kalau kita mau udah, saya itu pendapat ulama yang mengatakan Jumat seperti zuhur, ya boleh juga seperti itu. Tapi Pak, kalaupun kita tetap nggak mau Jumatan, misalnya berangkatnya habis sholat subuh, terus di tengah jalan kita tidak mau Jumatan, kan saya sambil kita mau zuhur aja. Dalam Masjid Imam Syafi'i sah, tapi dia dosa gitu, sah. Tapi dia dosa itu aja, sahnya tetap sah. Karena kan dia memang musafirnya sebelum zuhur, sebelum Jumat, boleh aja. Nah, itu bebas kita pilih yang mana. Tapi untuk yang terbaik sih kita sholat Jumat saja sama masyarakat yang ada di sana. Setelah itu kita kalau bisa, udah kita berangkat lagi. Nanti asal kita sholat lagi, tapi di kosor aja Pak, 2 rakaat aja nanti asal. Kalau susah Pak, ini kayaknya kalau saya asal aja tidak sempat. Ambil pendapat ulama yang mengatakan Jumat dan asar bisa di jamaah. Islam mudah, tidak ada yang susah. Yang penting kemaslahatan. Seperti itu. Fikih ini nggak kayak akidah, Pak. Kalau akidah 1 tambah 1 2, jangan coba. Jadi kalau fikih ini Nabi tidak memperberat. Ya, Nabi tidak memperberat seperti itu. Ada sahabat dulu lagi musafir tidak ada air, akhirnya tayamum, ambil tayamum sholat. Selesai sholat, dua-duanya pergi lagi, kita mau air. Waduh air nih, nah kita kan udah sholat, tapi kan ini ada air, waktu masih ada. Yang satu sholat wudhu lagi dia sholat. Yang satu ngapain? Jadi udah sholat kok. Akhirnya dua-duanya pulang, datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, kami beda pendapat. Kenapa? Kami di perjalanan mau wudhu tidak ada air, terus kami bertayamum dan kami sholat berjamaah. Terus baru jalan beberapa puluh meter ketemu air lagi, ketemu air. Waktu sholat masih ada. Terus teman saya wudhu lagi, sholat lagi. Saya enggak, ya Rasulullah. Kamu katakan lagi, yang benar kau. Nah temanmu yang sholat itu tuh, yang sholat lagi dapat 2 pahala. 2 kali pahala gitu. Jadi kalau fikir ini kalau usah terlalu tegang Pak fikir. Kalau akidah ya. Kalau fikir ini santai aja. Ya, dulu Nabi pernah bilang gini Pak. Ketika Nabi mengutus pasukan ke Bani Quraidah. Bani Quraidah itu suku yang hampir membunuh Nabi dari dalam. Ketika perang Khandaq mereka ingin bunuh Nabi. Jadi udah numpang di Madinah sama Nabi di Ayyubi, malah mau bunuh dari dalam. Maka ketika umat Islam menang, Nabi mengutus pasukan untuk memerangi laki-laki di Bani Quraidah. Nabi utus mereka itu waktunya adalah zuhur. Nah, terus kata Nabi, silakan pergi ke Bani Quraidah, jangan kalian sholat asar kecuali di sana. La yusalliyan ahadukum illa fi Bani Quraidah. Jangan kalian sholat asar kecuali di sana. Maksud Nabi ini supaya cepat. Jadi jangan sholat asar kecuali di sana. Jauh Pak, perjalanan itu jauh. Di tengah jalan asar udah mau habis. Kata sahabat, ini asar udah mau habis ini. Sementara Nabi nyuruh kita sholatnya di sana. Kalau nyampe sana maghrib kita ini. Jadi bagaimana? Ya udahlah. Nabi bilang jangan sholat asar kecuali di sana. Ya tapi ini mau habis. Kata sahabat tuh beda pendapat. Yang ini mengatakan, tapi ini waktu sudah mau maghrib. Dan kata, udahlah. Kata Nabi, jangan sholat asar di sana. Ya sudah. Tuh, ini ada sahabat yang pakai logika, ada sahabat pakai zahir. Pokoknya terserah, terbagi 2 sahabat. Ada yang sholat asar di tengah jalan. Ini orang yang pakai logik. Dia bilang apa? Mungkin Nabi nggak tahu jauhnya jarak. Nabi kan bilang, jangan sholat asar kecuali di Bani
Mureba. Nabi nggak tahu mungkin jauh jaraknya. Dia sangka kita bisa sampai ke sana sebelum maghrib. Enggak. Apalagi Nabi itu Rasulullah. Pokoknya kata Nabi sholat asar sama ya sholat asar walaupun malam-malam terserah. Akhirnya Pak sebagian itu tetap sholat asar di tengah jalan. Sebagian lanjut aja jalan. Sholat asarnya pagi udah malam di Bani Quraidah. Ini ahli zohir. Ya. Akhirnya selesai acara itu mereka pulang ke Madinah nanya Rasulullah. Sebagaimana yang benar tuh mana? Sebagai yang sholat di tengah jalan, apa yang ikut zohir lafaz hadis kamu tadi benar-benar kata Nabi gila Muhammad, dua-duanya bagus. Karena dua-duanya bagus. Ini kan ikut Pak, ibadah itu santai. Baik kalau mau minta apa enggak? Silakan Pak, lanjut. Oke. Ya, kalimat modern sendiri itu banyak kita kalau ada kalimat Islam Nusantara, Islam tradisional, Islam modern itu bukan nama ideologi, bukan nama mazhab, bukan. Itu namanya tipologi aja. Jadi tidak bisa dikatakan itu mazhab atau aliran. Dia hanya tipologi aja. Contoh ini aja lah. Kayak tahiban itu halal bihalal. Nah, itu contoh Islam yang Nusantara. Bukan Islam Nusantara yang diselewengkan oleh orang. Islam Nusantara di orang itu adalah baca salawat di gereja. Itu ngawur Pak. Itu ngaco. Ya, semua agama sama. Itu nggak ada Islam. Itu Islam Nusantara yang diselewengkan. Islam Nusantara itu atau tradisional itu maksudnya tetap menghormati tradisi yang ada selama tradisi itu tidak bertentangan dengan syariat. Lalu dikenal dengan Islam modern. Apa kenal Islam modern? Ini modern ini kan sebetulnya berkaitan dengan pembaharuan. Itu maksudnya itu kalau saya bercontoh bukan modern, tapi pembaharuan. Ini Islam yang datang menyegarkan kembali beberapa ajaran-ajaran yang di situ ada campur antara Islam dan ajaran-ajaran Tiawet. Muncullah ini modern. Kita khususkan hanya untuk yang Islam saja. Ini ada bisa dikatakan pemurnian, Islam pemurnian. Tetapi juga akhirnya Islam modern itu muncul lagi dengan lebih liberal, lebih berwajah lebih liberal. Sehingga orang tanya, yang modern itu Muhammadiyah atau NU? Kan gitu. Ada yang katakan yang modern itu justru NU. Kenapa? Muhammadiyah kan hanya jika ini aja, nggak mau yang lain. Itu kolok itu juga mau. Sementara NU ada sholawat macam-macam, ada sholawat Ariyah. Berarti di dalam poin ini NU dianggap modern karena berani keluar dari kepatutan. Muhammadiyah kan sholawat hanya di Ibrahim. Ya, karena itu sholawat Ariyah, membantu berani. Berarti NU disebut modern. Dari segi itu NU bisa dianggap sebagai modern karena merubah, gitu ya, merubah. Tapi dari segi juga Muhammadiyah bisa disebut sebagai orangnya dari sisi dakwah juga bisa disebut sebagai Islam yang modern juga. Karena itu tradisional, sarungan, gitu kan, saya kolor, segala macam. Muhammadiyah lebih bisa terbuka, lebih bisa membawa kalangan yang seperti itu. Jadi tergantung dari sisi mana kita memahami kata tradisional dan kata modern. NU modern di beberapa aspek, Muhammadiyah juga modern di beberapa aspek. Kalau tradisional, Salaf itu
tradisional tidak tradisional sekali. Pakaian harus gamis, harus cingkrang, berjenggot harus dipelihara. Mungkin kalau di situ dilihat kok ini tradisional sekali, kan gitu. Tapi atau mungkin juga bisa disebut yang tradisional. Soalnya pakai batik, pakai baju hitam, pakai sarung. Nah, jadi tergantung kita memaknai tradisional itu dan memaknai modern itu apa. Jadi perlu definisi yang kuat dengan masalah itu. Tapi Islam dari Islam tidak ada Islam modern, tidak ada Islam modern, tidak ada. Adapun kalau ada kalimat Islam garis keras, itu tuh kalimat garis keras itu Pak sebetulnya bukan bagian dari Islamnya, tapi cara orang menjalankan Islamnya. Kita bedakan antara agama dan beragama. Nah, itu antara agama dan beragama itu beda. Makanya dalam Kementerian Agama ada namanya moderasi. Beragama bukan moderasi agama, bukan. Agama nggak bisa dipakai. Agama ya itu. Tapi cara menjalankan agama itu yang kita harus modern. Bukan agamanya. Agama nggak boleh modern. Agama itu dogmatis, nggak bisa diapa-apain. Tapi cara beragama bisa. Contohnya adalah mencium ajar aswad itu agama. Tapi cara menciumnya itu beragama. Kalau kita cara nyiumnya nonjok orang, narik orang, ini berarti cara beragamanya tidak benar. Tapi cara kita menjalani, makanya dalam Islam juga ada namanya ad-din. Ad-din itu agama. Ada namanya tadayyun. Tadayyun itu apa? Beragama. Makanya ada tradisional, modern itu bukan agamanya Pak, tapi cara menjalankan agamanya. Kita agama sama, tidak ada berbeda, cuma cara kita menjalani itu beda-beda. Bukan antara kita aja, bahkan sahabat Nabi SAW. Umar kalau cara beragamanya keras. Abu Bakar Siddiq cara beragamanya lebih santun. Ketika perang Badar ada tawanan, orang kafir ditawan, Nabi bilang kita apain? Kita apakan tawanan ini? Karena Allah menyuruh saya musyawarah. Kata Allah, wasyawir bil amr. Muhammad, ajak sahabatmu bermusyawarah tentang tawanan ini. Nah, aku ini cerita Allah nih, musyawarah. Apa kata Umar? Panggal kepalanya ya Rasulullah, kita bunuh mereka semua. Ini cara beragama Umar. Dan ini sesuai dengan agama, kan? Kalau disepakati boleh, karena ini hasil dari musyawarah. Agama itu musyawarahnya, tapi cara beda-beda. Kata Abu Bakar, jangan ya Rasulullah. Mereka ini kan ketika belum datang Islam, mesti saudara kita, mesti sepupu kita, bahkan ada yang saudara kandung kita. Jangan ya Rasulullah, udah ditebus aja. Karena mereka dulu mengusir kita dari Mekah, habis harta kita tinggalkan karena mereka mengusir kita, sebagai tanda gantinya minta tebusan aja. Nah itu cara beragamanya Sayyidina Abu Bakar. Dua-duanya bagus, dua-duanya tidak ada masalah. Makanya itu tipenya aja yang berbeda dari modern dan juga dari tradisional. Seperti itu aja. Tapi kalau agamanya nggak boleh Pak, agama tidak boleh diutak-atik. Contoh lagi di Kudus misalnya, di Bapak nggak akan bisa melihat sapi dijadikan kurban. Karena itu salah satu yang dilakukan oleh Sunan Kudus. Sunan Kudus itu setiap Idul Adha beliau nggak mau masyarakat Kudus menyembelih sapi. Kenapa? Menghormati warga Hindu. Karena bagaimanapun warga Hindu itu yang lebih senior di sana, yang lebih agama yang pertama kali datang. Lalu bagaimana? Beliau dulu yang disembelih kerbau saja. Karena yang dianggap Tuhan oleh orang Hindu itu sapi, kerbau tidak. Itu namanya cara beragama. Dalam fikih boleh kerbau, boleh. Karena kerbau juga termasuk jenis sapi. Jadi itu cara beragama. Jadi saya contoh tradisional modern itu adalah cara beragama, bukan agamanya. Agama nggak bisa disifati modern dan juga nggak bisa disifati tradisional, gitu Pak. Baik, kita tutup dengan doa Ibnu Majelis. Subhanallah walhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.